Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang pengertian persamaan trigonometri untuk matematika peminatan kelas 11 semester 1. Sebelum kita belajar trigonometri di kelas 11 ini, Ibu mengingatkan kembali materi trigonometri yang sudah kalian dapatkan di kelas 10 kemarin. Yang pertama tentang tabel trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Jadi ini sangat penting untuk diingat kembali karena ini nanti juga akan dipakai terus ya. Nilai dari sin 0 itu 0, nilai sin 30 derajat itu 1/2, nilai dari sin 180 derajat itu 0, kemudian dan seterusnya sampai ke kotangan 0 derajat itu tak terhingga, kemudian kotangan 90 derajat itu nilainya 0. Kemudian yang kedua adalah sudut-sudut berelasi. Itu ada yang di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, ada di kuadran 4. Kalau di kuadran 1 semuanya bernilai positif, baik sin, cos, tangen, dan kotangannya semuanya bernilai positif. Sedangkan di kuadran kedua, sinnya bernilai positif, cosnya bernilai negatif, tangannya juga bernilai negatif. Jadi ini juga harus dihafalkan, kalau sin 90 ditambah alfa itu sama dengan cos alfa, kemudian cos 90 ditambah alfa itu sama dengan negatif sin alfa. Tangan 90 derajat ditambah alfa itu negatif kotangan alfa. Sin 180 dikurangi alfa itu sama dengan sin alfa. Cos 180 dikurangi alfa itu sama dengan cos alfa. Nah, sekarang yang ada di kuadran 3, sinus dan kosinusnya semuanya bernilai negatif. Tangannya akan bernilai positif. Nah, di kuadran ketiga ini sin 180 ditambah alfa itu sama dengan negatif sin alfa. Cos 180 ditambah alfa sama dengan negatif cos alfa. Tangan 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan tangan alfa. Sin 270 derajat dikurangi alfa sama dengan negatif cos alfa. Cos 270 derajat dikurangi alfa sama dengan negatif sin alfa. Tangan 270 dikurangi alfa sama dengan kotangan alfa. Di kuadran keempat, nilai sinnya bernilai negatif, cosnya bernilai positif, tangannya bernilai negatif. Dan untuk keterangannya bisa kalian lihat di sini. Sin 360 dikurangi alfa itu sama dengan sin negatif alfa sama dengan negatif sin alfa. Dan seterusnya sampai tangan 270 ditambah alfa itu sama dengan negatif kotangan alfa. Baiklah, kita lanjutkan pengertian persamaan trigonometri. Contohnya, sin X sama dengan negatif 5/13. Cos Y dikurangi 1/2 sama dengan 0. Tangen X sama dengan 3/5. Sin 2A dikurangi sin 2A dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah persamaan trigonometri tersebut memuat variabel? Iya, memuat variabel. Apakah selalu memuat variabel yang berada di dalam trigonometri? Iya. Jadi apa itu persamaan trigonometri? Persamaan yang variabelnya termuat dalam bentuk trigonometri. Contoh soal.
Berapakah nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan 1/2? Jadi yang tadi di tabel tadi sudah ada yang sin yang nilainya 1/2 itu adalah 30. Jadi sin X sama dengan sin 30 karena sin 30 itu nilainya 1/2. X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 atau X sama dengan 180 dikurangi 30 derajat ditambah K 360. Jadi X-nya sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat atau X-nya sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat, di mana K-nya ini kita pilih anggota himpunan bilangan bulat. Z ini bilangan bulat ya, jadi K adalah anggota bilangan bulat untuk menentukan nilai X-nya. Jadi K-nya nanti diganti dengan sembarang bilangan bulat. Kita mulai dari negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Sekarang kita masukkan untuk K-nya sama dengan negatif 1 karena tadi K-nya itu anggota himpunan bilangan bulat. Jadi kita masukkan dulu untuk K-nya sama dengan negatif 1, maka X-nya sama dengan 30 derajat. Ini tadi ditambah ya, ditambah K-nya negatif 1 kali 360 derajat itu hasilnya negatif 360 derajat. Jadi sama dengan 30 derajat dikurangi 360 derajat, hasilnya adalah negatif 330 derajat. Yang ini 150 derajat ditambah negatif 1 kali 360 sama dengan 150 dikurangi 360 derajat. Setelah dikurangi hasilnya X-nya menjadi negatif 210 derajat. Sekarang kita masukkan untuk nilai K-nya sama dengan 0. X sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali K itu 0 atau X sama dengan 150 derajat ditambah 0 kali 360 derajat, hasilnya tetap 0. Jadi X-nya sama dengan 30 derajat atau X-nya sama dengan 150 derajat. Sekarang kita masukkan untuk nilai K-nya sama dengan 1. X-nya sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 360. Hasilnya sama dengan 30 derajat ditambah 360 derajat. Setelah dihitung hasilnya sama dengan 390 derajat. Yang berikutnya X-nya 150 derajat ditambah 1 kali 360 sama dengan 150 derajat ditambah 360 derajat. Setelah dihitung X-nya ketemu 510 derajat. Demikian seterusnya sampai dicoba semuanya. Untuk K-nya kita ganti negatif 2, negatif 3 sehingga himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan 1/2 adalah tak terhingga. Jadi ke sini masih banyak ya, 330 derajat, 210 derajat, 30 derajat, 150 derajat, 390 derajat, dan 590 derajat, dan seterusnya. Demikianlah untuk pertemuan pertama kali ini. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan kedua pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.